Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca eta manggala muttamanti. Yang termuliakan, yang berbahagia, pimpinan puja bakti, para romo dan ramani yang hadir, serta bapak ibu, saudara-saudari semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Bapak ibu saudara, hari ini hari ketiga SPD. Kita akan kedua ya. Saya juga baru tahu minggu dihitung satu. Kata panitia wihara. Ya, jadi minggu dihitung satu, hari ini 3. Ya. Kalau minggu ndak dihitung, baru 2. Ya. Cincai ya. Ya. Jadi SPD ketiga kalau minggu dihitung. Ya, SPD kedua kalau ndak dihitung. Ya. Baik, saudara-saudari. Hari ini kita akan membahas banyak hal. Judulnya adalah perihal Buddhisme. Ya. Umum sekali judulnya. Ya. Jadi kalau saudara-saudari nanya, Bante kenapa membuat judulnya umum sekali? Itu memang cara saya kalau saya sudah bingung mencari judul ya. Ya ini kadang diundang ceramah oleh wihara. Wiharanya nanya, Bante judul ceramahnya apa? Saya pusing juga ini judulnya apa ya. Lalu kadang saya tanya mereka, ingin topik apa? Terserah Bante saja. Jadi kalau saya sudah pusing, saya ambil aja yang umum banget. Nanti pada hari hanya kepikiran membahas apa, baru saya buat bahannya. Apa contohnya Bante yang umum sekali? Kebijaksanaan Sang Buddha. Ya, umum toh? Mau bahas Paticca Samuppada boleh, 4 kebenaran mulia boleh, begitu ya. Jalan mulia berunsur 8 boleh. Tapi hari ini, walaupun temanya itu umum sekali, tapi kita masih ada PR dari yang kemarin, betul ya? Ya. Yang belum kita bahas adalah jalan kebenaran mulia yang keempat. Yang mana nanti adalah jalan mulia berunsur 8. Saudara-saudari, kita ulang sedikit ya. 4 kebenaran mulia adalah ajaran paling penting di antara seluruh ajaran Sang Buddha. Paling penting. Bahkan kalau diibaratkan sebagai sungai, maka ini adalah awalnya sungai. Ya, sebelum sungai itu mengalir lebih jauh, lalu bentuknya berubah-ubah. Ya. Sungai yang tenang ya juga bagian dari sumbernya sungai. Ketika sungai itu jatuh, kita sebut air terjun. Ya, ketika sungai itu menyempit ya, kita sebut sungai kecil. Ya, bahasa Inggrisnya stream. Kadang disebut river, sungai, kadang disebut kanal. Ya, kalau sudah di ujung bersamaan dengan lumpur, kita sebut delta. Ya, banyak sekali penamaan sungai, tetapi sesungguhnya sungai itu berasal dari awal yang sama, yang airnya mengalir.
Saya mengibaratkan ini, sebenarnya saya terinspirasi, saya dengar dari seorang biku namanya Bante S. Dhammika. Saya sengaja sebut nama beliau hari ini karena buku-buku beliau sangat luar biasa. Jadi saudara-saudari yang senang membaca buku Dhamma, cari saja buku-buku yang ditulis oleh Bante Srawasti Dhammika, S. Dhammika. Banyak buku beliau sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya, dipublis oleh Karania, ya. Dan Karania itu bukunya itu berbayar. Dan karena buku itu berbayar, sebenarnya manfaatnya lebih banyak. Ya, Anda akan bingung dengan pernyataan saya. Anda jangan khawatir, saya itu tidak punya saham di Karania ya. Tapi maksudnya apa saya menyampaikan ini? Karena berbayar dia selalu ada stok. Tapi kalau buku itu free, donatur berdana, dicetak 10.000, setelah itu nggak ada stok lagi. Jadi buku itu diterjemahkan kemudian hanya beredar di segelintir tempat lalu stop. Ya, dulu itu juga cita-cita dari Bante Attapio yang telah meninggal. Beliau sebenarnya pada akhir-akhir ya, mendekati waktu beliau akan meninggal, beliau itu sering sharing ke saya. Waktu itu saya masih Samanera, beliau biku pembimbing saya. Apa yang beliau sharing? Beliau ingin menulis buku Dharma yang sangat bagus, kemudian dipublis oleh Gramedia. Itu cita-cita beliau. Kenapa begitu? Karena beliau sendiri kan dulunya non-Buddhis, betul ya? Beliau menemukan Dhamma itu di Gramedia. Kita tidak pernah sadar ini juga, bahwa buku-buku Dharma itu menyebarnya di mana? Di wihara. Oleh karena itu mereka yang tidak datang ke wihara jadinya tidak bisa membaca. Tapi beruntung saat ini Dharma menyebar melalui YouTube. Ya, jadi siapapun bisa mendengar. Saudara-saudari, jadi nanti Anda silahkan cari buku-buku dari Bante S. Dhammika. Buku terbaru yang baru diterbitkan itu Jejak Langkah di Hamparan Debu. Ya, Anda boleh cek. Itu adalah kisah hidup Sang Buddha yang sesuai dengan kitab suci. Apa maksudnya? Banyak sekali kisah-kisah hidup Sang Buddha itu beda negara, beda cerita. Ya, lalu banyak sekali legenda-legenda tambahan. Oleh karena itu perlu ada satu buku yang ini menggunakan literatur yang otentik sesuai dengan Sutta, Jejak Langkah di Hamparan Debu, dan banyak sekali buku lainnya. Ya, saudara-saudari, kita akan mulai dengan kita flashback dulu ya. Kita kemarin belajar. Yang pertama, kebenaran mulia yang pertama, adanya dukkha. Kebenaran mulia yang kedua, sebab dukkha adalah tanha dan awija. Kebenaran mulia yang ketiga, ada keadaan lenyapnya dukkha yang disebut nibbana. Hari ini sebenarnya jadinya yang paling penting, betul ya? Jalan menuju lenyapnya penderitaan. Karena kalau nggak ada yang hari ini cuma dikasih penjelasan, tapi belum ada solusi. Solusinya itu hari ini. Baik saudara-saudari, agar kita tidak memboros waktu, saya akan segera masuk ke pelajaran pertama. Saudara-saudari, kebenaran mulia yang keempat adalah jalan menuju lenyapnya penderitaan, dan itu disebut dengan dua sebutan. Silakan Anda hafal bagi yang belum pernah dengar. Disebut juga sebagai jalan tengah. Disebut juga sebagai jalan mulia berunsur 8. Apa alasannya Bante disebut jalan tengah? Baik, disebut jalan tengah karena nggak mirip si A, juga enggak mirip si B, ya. Enggak mirip si A, juga bukan si B. Kita lihat si A dulu ya. Ini si A ya. Suaranya.
Baik, suaranya sudah muncul ya. Baik, saudara-saudari, disebut jalan tengah karena yang pertama bukanlah praktik penyiksaan diri. Yang kedua bukanlah praktik pemanjaan diri. Jadi kita tidak menyiksa diri, kita juga tidak memanjakan diri. Kita ikut jalan tengah yang disebut jalan mulia berunsur 8. Ini adalah contoh praktik penyiksaan diri yang masih ada di era sekarang. Ini saya ambil yang tidak terlalu ngeri. Yang ngeri banyak sekali. Kenapa Bante nggak ambil yang ngeri-ngeri aja Bante? Hari ini hari apa? Selasa ya, bukan Kamis ya. Kalau Kamis lebih ngeri lagi ya. Ya, saya tidak ambil yang terlalu ngeri karena kasihan nanti ada anak-anak ya. Dan ceramah sekarang direkam online, kita nggak tahu nanti entah kapan ditonton oleh anak-anak. Ini yang tidak terlalu ngeri. Mari kita lihat. Ya, saudara-saudari, di zaman Sang Buddha ada keyakinan bahwa kalau kita ingin menyucikan jiwa, caranya adalah tubuh fisik ini disiksa. Ya, semakin disiksa, semakin menjadi suci. Ini saya pilih yang tidak seram, bukan berarti gampang, ya. Bukan berarti gampang, hanya tidak seram. Tapi di zaman Sang Buddha banyak sekali penyiksaan diri yang seram, ya. Misalkan ketika tidur itu disemai dulu batu-batu yang runcing dan juga duri-duri pohon. Lalu kita rebahan di atas semua yang runcing itu. Alhasil ini badan pasti luka semua. Praktek lainnya adalah nahan nafas. Nahan sampai pingsan, setelah bangun tahan nafas lagi. Ya, saya pernah coba dulu. Ya beneran. Ya, oh ini praktek Sang Buddha dulu ya, Pangeran Siddhartha ya, Pertapa Gautama. Lalu saya coba. Bener-bener saya menahan nafas. Mau ikut tekad bodhisattva. Setelah cukup lama, jin kangko, bo jadi dia. Saudara-saudari, tetapi kenapa beliau tidak meninggal? Itu karena kalau Anda tahan nafas sampai pingsan, setelah Anda pingsan, badan Anda bernafas sendiri. Ya. Tetapi punya tekad, punya willpower ya, sampai kita bisa menahan nafas sampai pingsan. Wah, itu sungguh luar biasa ya. Saudara-saudari, banyak sekali latihan lainnya ya. Salah satu juga yang sakit sekali adalah kaki digantung di pohon, hanya satu kaki, terus sisanya badannya dijatuhkan. Ya, jadi nanti bagian selangkangan itu sangat sakit. Kadang-kadang mereka sampai besok-besoknya sudah nggak sanggup memanjat pohon. Ya, kalau sudah nggak sanggup memanjat pohon, tidurnya pakai tadi, ya, disemai yang runcing-runcing. Lalu ada praktik pembakaran diri juga, ya, tetapi tidak sampai mati. Berbagai macam. Kita lihat yang tidak terlalu mengerikan ya. Someone who has forsaken home, family, and worldly comfort for a life of spiritual discipline. Saya juga merokok ganja ya. Saya sudah mulai mengembara sejak 8 sampai 10 tahun yang lalu.
8 साल घूमता है। For years, he traveled around the country living on charity, begging for food and shelter, and drifted into the life of a sadhu, a renouncer. Baba arrived at the village 15 years ago and found a derelict temple and a community without a priest. He began the Ya, first of the long saya mau penances nanya that dulu ya. marked Siapa yang sudah pernah nonton video ini? Nggak ada ya? Wah, saya pikir banyak yang sudah tonton ya. Karena pelajaran ini sudah cukup sering saya puter. Syukur dah ya. Ya. Tahu nggak dia lagi ngapain? Dia lagi menyiksa diri, ngangkat kakinya satu. Dan nanti dia akan mengalami, katanya dia angkat kakinya sampai kaki yang menahan badannya itu sangat-sangat sakit. Tapi dia tetap bertahan. Mari kita lanjutkan. his evolution as a sadhu. He made a vow to remain standing for 7 years. Leaning on a swing hung Dan from Bapak the Ibu branches Saudara of his bisa lihat banyan ya tree, bahwa day and orang night, benar-benar for sun and mempercayai rain, for 7 penyiksaan years. diri itu membawa kesucian. Ini dia bilang ya, ini sangat sulit ya, membawa banyak masalah. Nah, kakinya satu diangkat toh. Dia juga mengatakan, saya juga mengambil sumpah lainnya. Saya bersumpah hanya makan rumput druba. Ya, apa itu rumput druba? Nanti kita lihat. Nah, ini rumput druba ya. Saya tidak bicara apapun kepada siapapun. Saya juga tidak pernah komplain ya. Saya tidak pernah meminta makanan. Jadi dia tidak pindah patah. Dia hanya makan rumput. Ya. Mohon Anda tidak perlu terinspirasi ini ya. Saya tidak perlu didanain rumput ya. Saya tidak bersumpah untuk makan rumput ya, saudara-saudari jangan khawatir ya. Ya. Memang saya sadar diri ya, saya sudah gemuk, saya harus banyak makan makanan yang sehat, tapi nggak usah rumput juga. Ya, ya. Ya, saya berdoa kepada Tuhan ya. Ini dia dipanggil Baba ya. Baba memiliki, mereka menganggap Baba memiliki kesaktian. Jadi kalau saya ke India, mereka juga panggil saya Baba. Ya, manggil biku ada beberapa panggilan. Kadang dipanggil Baba, kadang dipanggil Guruji. Ya. Tapi sekarang karena banyak sekali biku Thai ke India, mereka udah pinter. Panggilnya Achan. Ya, panggilnya Achan. Lalu kalau kita turun di situs-situs Buddha, situs-situs Buddhis, banyak sekali pengemis, anak-anak pengemis. Dan Anda tidak tahu, anak-anak pengemis itu sangat kreatif. Kalau yang turun bikunya itu Theravada, dia langsung Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami. Iya. Tapi kalau bikunya yang turun nanti yang Mahayana, dia chantingnya Mahayana. Saya tidak tahu kalau yang turun Tantrayana, tapi dia pasti hafal juga yang Tantrayana. Nah, itulah kreativitas mereka ya. Ya, mari kita lanjutkan. Ya, para rakyat menganggap, masyarakat menganggap kalau gurunya sakti. Kalau tidak, dia tidak mungkin sanggup bertahan sejauh ini. Ya, kakinya sampai bengkak. Dia kadang-kadang sampai mengeluarkan darah katanya, tapi dia tetap tidak mau duduk. Sampai-sampai orang desa memohon agar dia mau menghentikan prakteknya dan beristirahat. Tapi dia tetap melanjutkan sampai selesai. Wanting the respect of his village, Mohandas soon became Baba, holy man. Saudara-saudari, di India itu sapi memang ada di mana-mana. Dan saya dengar bahwa itu dilindungi undang-undang. Ya, jadi kalau nanti Anda Dhammayatra ke India, ingat ya,
Kalau jalan tolong sambil lihat lihat ke bawah ya. Ya. As the day draws to an end, people in the village join Baba for prayers in the temple. Ya, ini persiapannya, sebentar lagi akan dilakukan perjalanan panjang. Perjalanan sangat panjang. This day is specially auspicious for the worship of the goddess Durga. Mereka persiapannya sebelum celebration that will last through the night. Dilakukan praktek berputar-putar. Ya, persiapan dengan doa, dengan meditasi ya. Ini saya percepat 30 detik ya. The devout carrying flaming pots, protected by their belief in Mother Durga. Ya. Saudara, inilah sejauh inilah dia akan berguling-guling. Anda jangan terkejut ya. Lihat. He will roll through Ahmedabad, Jaipur and Delhi on his way to his destination. Dari Ratlam melewati banyak provinsi. Ya. Bagi Anda yang sudah pernah ke India, Anda tahu bahwa kita itu naik busnya itu 4 jam. 5 jam, kadang 6 jam, itu naik bus ya Bapak Ibu Saudara. Ini nanti berguling-guling. Nanti ditulis berapa kilometer dia berguling. Jadi dia akan berguling 4.000 kilometer. Tapi apakah itu kilometer ya, KMS ya? Baba has chosen a local priest to be manager for the trip. Saya jadi penasaran ya, Medan ke Lampung itu berapa kilometer ya? Ya, dari Ratlam ke kota itu. Lalu di broadcast juga ya. Nah, cetak selebaran. Nah, inilah perjalanannya dimulai Bapak Ibu Saudara. Baba begins his incredible journey. He is now Lotan Baba, literally the rolling saint. Ya, dia dipanggil sebagai the rolling saint, orang suci yang berguling-guling ya. At 65, Ya, ini membuktikan ini benar-benar India. He comes out of semi-retirement. Apa buktinya? Ada tarian. Ya. Kalau yang anak muda umur belasan nggak ngerti. Tapi saya umur 30-an. Jadi saya masih melewati masa Bollywood ya. Filmnya mau apa aja bentuknya, kriminal, percintaan, detektif, harus ada tarian ya. Nah, ini dia. He is one of the 12 villagers who will accompany him, and for all of them this will be the journey of a lifetime. The journey will take them at least 6 months. Ahead is a blistering summer, the monsoon rain, desert sands, and finally a mountain. Perjalanannya 6 bulan ya. 6 bulan. Anda kalau ingin tahu seberapa berat, nanti pas pulang di rumah Anda coba guling di rumah ya.
Tapi pas di rumah nggak ada orang ya, tolong ya. Jangan nanti Anda sudah guling ditanya sama keluarganya, lu ngapain? Tuh coba tadi kata Bante Abijato, coba guling-guling di rumah ya. Ya, Anda tolong berguling pas nggak ada orangnya. Ini luar biasa melelahkan ini. Nanti Anda bisa lihat seberapa lelahnya pertapa ini ya, Rolling Saint. Everywhere people flock to see the strange procession, plying them with food, provisions, even money, and often taking half a day to walk with them. Already the incredible difficulty of his journey has given Lotan Wah, Baba puasi, a puasi, special Jinchuan, aura. Jinchuan. Puasi lah cepai. Ya. Women seek his blessings in the hope that his Lanjut touch ya will si bring Emtio. good fortune Bo to lanjut their ya si families. Emtio. Oh. Ya. Sudah capek begitu orang masih enggak kasih istirahat ya. Nah, minta berkah. Saudara-saudari, ini adalah salah satu contoh ya, praktik penyiksaan diri yang masih ada sampai era modern ini. Ya, walaupun ini adalah video tua, tapi ini adalah era saat ini karena sudah ada kamera, betul ya? Saudara-saudari, di zaman Sang Buddha, satu ketika pernah hadir dua pertapa datang ke Sang Buddha. Yang pertama adalah pertapa yang praktik seperti seekor anjing, dan temannya yang praktik persis seperti seekor sapi. Benar-benar mereka seperti seekor sapi dan seperti seekor anjing. Dan kedua-duanya itu yakin kalau mereka akan lahir di alam yang tinggi. Mereka yakin. Kenapa? Karena sudah melakukan sesuatu yang sulit. Inilah sifat manusia. Sifat manusia. Kalau para manusia sudah melakukan sesuatu yang sulit, dia merasa itu berharga. Ya, padahal belum tentu bijaksana. Akhirnya pertapa anjing dan pertapa sapi ini datang ke Sang Buddha, lalu mereka bertanya. Kalau saya tidak keliru, pertapa anjing nanya dulu, "Oh Sang Buddha, setelah kami praktik sesulit ini, kemanakah kami akan terlahirkan?" Bapak Ibu Saudara tahu apa jawab Sang Buddha? "Oh pertapa, dengan praktik yang kamu lakukan ini, kamu akan terlahir di alam neraka. Ya. Namun apabila masih ada karma baik yang melindungi," artinya karma baik lampau ya. "Namun apabila masih ada karma baik lampau yang melindungi, paling baik kamu akan terlahir sebagai seekor anjing." Lalu pertapa itu menangis dan menangis. Lalu pertapa yang sapi pede, sudah pede dia. Nah itu salah liannya lu ya. Bo engkai pian kau engkai pian gue ya. Salah liannya orang ngeping iu. Lalu pertapa sapi ini dengan pede dia nanya juga, "Bagaimana dengan praktek seperti sapi ya?" Ternyata Sang Buddha mengatakan persis sama, bahwa Anda akan lahir di alam neraka. Tapi apabila ada masih karma baik yang melindungi, paling mentok itu lahir sebagai seekor sapi. Lalu keduanya sama-sama menangis ya. Ya, pepehau lah upeng iu ya. Saudara-saudari, satu ketika Sang Buddha pernah membuat perumpamaan seperti ini. Ada seorang pemuda desa jalan-jalan ke kota. Sebegitu sampai di kota, dia melihat ada orang yang menggerus batu dengan batu. Menggerus batu dengan batu.
Lalu tiba-tiba keluar minyak. Lalu orang desa ini berpikir, oh inilah rahasianya kenapa orang kota kaya raya. Ternyata batu digerus dengan batu keluarnya minyak. Pulanglah dia ke desa. Begitu dia tiba di desa, dengan penuh semangat dia menggerus batu dengan batu. Dari pagi sampai malam, dari pagi sampai sore, tidak keluar minyak setetes pun. Pertanyaan saya, dia bekerja keras enggak? Bekerja keras, tetapi dia keliru. Kenapa? Dia tidak melihat ada hal yang penting. Orang kota itu sedang menggerus biji wijen. Biji wijennya itu tidak dia lihat. Yang dia lihat hanya batu digerus dengan batu. Oleh karena itu saudara-saudari, walaupun kita bekerja sangat keras, tetapi caranya keliru, tidak akan ada hasil. Sial-sial, hasilnya buruk. Seperti pertapa anjing, pertapa sapi. Oleh karena itu saudara-saudari, kalau saudara-saudari dengar dengan baik ceramah Dhamma hari ini, Anda adalah orang paling beruntung di dunia ini. Ya, Anda tidak perlu lagi keliru jalan. Anda tidak perlu berguling 4.000, 6.000 kilometer. Anda praktek saja 8 hal ini. Maka kehidupan itu pasti menuju terang. Apa artinya menuju terang? Menuju ke alam yang lebih tinggi atau pencapaian batin yang lebih tinggi. Saudara-saudari, disebut jalan tengah karena bukanlah praktik penyiksaan diri, juga bukan praktik pemanjaan diri. Apa maksudnya pemanjaan diri, Bante? Pemanjaan diri itu menikmati semua yang menyenangkan di bumi ini. Ya, seseorang menikmati segalanya yang menyenangkan di bumi ini, apa yang terjadi? Waktu berlalu sangat cepat. Tahu-tahu sudah umur 65, betul? Setelah umur 65 kita duduk merenung. Apa yang sudah saya lakukan ya? Lalu apa yang terjadi? Hidup terasa kosong. Ya, ini yang disampaikan oleh Bante Panyawaro ke saya. Beliau pernah mengatakan bahwa orang yang hanya sibuk mencari kesuksesan tidak jarang setelah berumur cukup tua cerita ke beliau bahwa hidupnya terasa kosong. Ya, kenapa kosong? Karena hari terlewati sia-sia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sejak hari ini Anda pulang, Anda membawa PR, Anda membawa misi. Prakteklah jalan mulia berunsur 8. Sehingga kita menua dan menua, hidup tidak terasa kosong, malahan batin menjadi semakin luhur. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini tidak ada slide. Tidak ada slide Microsoft Word, tidak ada. Kenapa? Karena saya ingin Anda semua hafal mati jalan mulia berunsur 8. Kita flashback kembali ke zaman Sang Buddha. Ajaran Sang Buddha semuanya dihafal, betul ya? Baik, saudara-saudari, jalan mulia berunsur 8. Yang pertama adalah pandangan benar. Yang kedua, pikiran benar. Yang ketiga, ucapan benar. 3 dulu. Yang pertama apa Bapak Ibu Saudara? Pandangan benar. Yang kedua, pikiran benar. Yang ketiga, ucapan benar. Ini gampang banget dihafal. Kalau pandangan kita benar, maka pikiran kita akan benar. Karena kita berpikir mengikuti mindset, mengikuti pandangan. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita ucapkan. Jadi pandangan, pikiran, ucapan. Bapak Ibu Saudara, pandangan benar itu ada pakemnya. Disebut pandangan benar karena memiliki 3 hal, minimal memahami 3 hal. Yang pertama, memahami baik dan buruk. Baik itu apa Bapak Ibu Saudara? Baik adalah yang bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Ini disebut baik. Kalau kita menggunakan kata baik sesuai dengan ajaran Sang Buddha,
Ini nggak bisa dualisme, ini nggak bisa baik di sini nggak baik di sana, nggak bisa. Ini baiknya itu baik universal, betul Bapak Ibu Saudara? Ya, tetapi ada baik-baik yang cuma baik di sini nggak baik di sana. Contoh, ada seorang anak kecil lahir di desa pencuri. Apa maksudnya desa pencuri? Rata-rata orang yang bekerja di desa ini memang kerjaannya nyuri. Ya, jadi kalau di desa pencuri, di depan rumah penuh dengan spare part curian, mereka juga semuanya saling tahu. Ya, ini contoh saja ya, walaupun mungkin kenyataannya tempat seperti ini ada, tapi saya hanya membuat contoh. Lahirlah seorang anak kecil. Dari kecil dia diasuh oleh orang tuanya yang juga seorang pencuri. Lalu, bukankah bagi dia kalau ayahnya berhasil mencuri dia makan enak, betul? Betul ya? Maka dia akan besar menggunakan pemikiran mencuri itu baik atau buruk? Baik. Nah, itu hanya baik di desa itu, tidak baik di tempat lain. Jadi konsep baik buruk itu memang bisa baik buruk masing-masing orang. Tetapi secara dharma, Sang Buddha memberikan definisi baik yang sangat universal. Tidak bisa lagi buruk dimanapun. Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Kalau buruk Bante, kalau jahat Bante, yang merugikan diri sendiri dan atau merugikan orang lain. Saudara-saudari, yang pertama tahu baik dan buruk. Yang kedua, memahami hukum kama wipaka. Apa hukum kama wipaka? Berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat jahat berbuah penderitaan. Sesederhana itu. Bapak Ibu tahu, kalau Anda hanya belajarnya sampai di sini, stop. Anda sudah tahu baik dan buruk, Anda sudah tahu hukum kama wipaka. Tahukah Anda tidak akan jatuh ke alam rendah. Stop di sini aja. Kenapa? Tidak berbuat jahat. Anda tahu, Anda secara otomatisnya mempraktekkan 5 sila, walaupun tidak hafal. Ya, mau membunuh, ada yang dirugikan? Bu jadi, betul ya? Mau ngambil barang milik orang, ada yang dirugikan? Ada, nggak jadi. Mau selingkuh, ada yang dirugikan? Ada, nggak jadi. Mau mengadu domba, ada yang dirugikan? Ada, nggak jadi. Mau mabuk, ada yang dirugikan? Ada, udah mabuk kita tidak terkontrol ya. Kita bisa melakukan hal buruk apa saja yang kita tidak ketahui. Kita stop. Bahkan hanya menggunakan definisi baik dan buruk saja, kita sudah mempraktekkan sila kalau orang itu bijaksana. Ditambah lagi pemahaman hukum kama wipaka, maka otomatis sila menjadi karakter orang tersebut. Sedangkan kita tahu silena sugating nyanti, merawat sila membawa pada kelahiran ke alam surga. Tetapi tidak komplit. Anda disebut memiliki pandangan benar duniawi kalau cuma stop sampai di sini. Anda memiliki pandangan benar secara duniawi. Kenapa? Aman nanti di dunia. Tapi Anda tidak bisa keluar dari samsara. Agar keluar dari samsara, Anda butuh yang ketiga, memahami 4 kebenaran mulia. 3 inilah syarat pandangan benar. Memahami baik dan buruk, memahami hukum kama wipaka, memahami 4 kebenaran mulia. Yang lainnya semua juga pandangan benar, tetapi setidak-tidaknya memahami yang 3 ini. Bapak Ibu Saudara, ketika pandangan sudah menjadi benar, muncul pikiran benar, betul? Apa karakter pikiran benar? Sederhana sekali. Pikiran yang dipenuhi oleh metta, karuna, dan mudita. Ya. Jadi sebenarnya bahkan Anda cuma hafal 1, itu udah benar. Pikiran yang berkarakteristik metta. Kenapa? Karena karuna dan mudita itu hanya pengembangan dari metta. Kalau Anda punya cinta kasih, ya kalau teman senang kita ikut bahagia, teman sukses kita ikut bahagia, betul? Itu yang kita sebut sebagai mudita. Kalau Anda punya cinta kasih, melihat orang yang kesulitan pasti Anda tolong, pasti Anda iba. Ya, jadi sebenarnya metta, karuna, mudita
tiga ini sangat dekat dengan perkembangan meta. Oleh karena itu ketika mengajar, saya gampangin. Karena biasanya saya ngajar ini adalah pelajaran untuk murid-murid Pabaja. Ya, ini biasanya pelajaran murid Pabaja. Pikiran benar adalah pikiran yang penuh meta. Selesai. Teorinya. Prakteknya susah. Sesusah apa Bante? Sesusah seperti ini loh. Anda tahu enggak? Kalau Anda punya pikiran penuh meta, Anda punya moto hidup. Yang penting dia berbahagia. Betul kan? Yang penting dia berbahagia. Dan ini sulit sekali. Kenapa? Kalau orangnya datang nganterin kue, nganterin kolak, ya bisa. Nah, kamsia ya, kamsia. Yang penting dia berbahagia. Tapi bagaimana kalau ketika Anda difitnah? Ketika Anda dicela? Sulit tidak mempertahankan pikiran cinta kasih ketika Anda difitnah? Sulit ya? Bisa enggak Anda difitnah habis-habisan, lalu Anda berpikir, sudahlah, yang penting dia bahagia. Bisa? Nah, sulit ya? Genjoy haisi ya. Sulit Bapak Ibu Saudara ya. Oleh karena itu, disinilah kita praktik dhamma, mengembangkan pikiran-pikiran yang benar. Ketika bahkan Anda disakiti, janganlah mengembangkan kebencian. Ya, ditekan sejauh yang Anda bisa. Tapi itu adalah proses ya, tidak gampang. Teori gampang diceritakan, prakteknya perlu perjuangan. Kita lanjut. Nomor 1 apa Bapak Ibu Saudara? Pandangan benar. Nomor 2, pikiran benar. Nomor 3, ucapan benar. Ini favorit saya. Ini favorit saya. Kenapa? Karena ini sulit. Tapi kalau berhasil dilatih, manfaatnya besar sekali. Ya, ini sulit ya. Anda siap-siap ya. Nggak ada yang gampang dari saya ya. Ya. Ucapan benar adalah tidak melanggar musawadah. Tapi musawadah itu ada 4, bukan 1. Apa yang 4 itu Bante? 1, tidak berucap kebohongan. Ya, tidak berucap kebohongan. Dan Anda harus tahu, semakin besar dampak buruk atas kebohongan Anda, semakin besar karma buruknya. Begitu ya? Ya, karena saya tahu nanti Anda mau nanya mengenai white lies. White lies itu apa? Berbohong demi kebaikan, ya. Saya tahu pasti ada yang pengen nanya itu. Ada yang dalam hati berpikir, wah coseng li mana ebo pian tampuk Bante. Saya tahu akan ada yang nanya begitu juga, ya. Udah, saya kasih pakemnya aja. Anda renungkan sendiri ya. Semakin besar dampak kerugian dari kebohongan kita, karma buruknya semakin besar. Semakin sedikit dampak kerugian dari kebohongan kita, maka karma buruknya semakin sedikit. Sesederhana begini loh. Kadang orang tua itu juga bohongin anak. Beneran. Ya, ada PR. Kita ada PR, besok ada ujian atau besok ada PR. Katakanlah besok mau ujian ya. Tiba-tiba teman kita datang naik sepeda. Zaman saya waktu kecil ya. Saya nggak tahu zaman anak sekarang mainnya apa, saya nggak tahu. Teman saya datang naik sepeda, ya. Abijato Utio, anggaplah namanya Abijato ya. Misalkan saja orang tua saya bohong, misalkan ya orang tua saya nggak pernah seperti ini ya. Tapi misalkan saja, Ibu Tia dia nggak ada di rumah nenek, betul? Pergilah teman saya itu. Nanti saya kan nanya toh, Mak, tadi teman saya datang nggak? Apa Jok? Mama saya. Gak ada, mana ada yang datang. Besok ujian, mana mungkin kawanmu datang gitu ya. Lalu akhirnya saya belajar dengan baik, besok nilai 9. Pertanyaan saya, dalam contoh ini ibu saya ada karma buruk enggak? Ada, bukan enggak ada. Ada karma baiknya enggak? Ada juga ya. Karena dia kepengen saya belajar. Apa karma buruknya? Begitu saya tahu kalau dia bohong, lain hari saya tidak lagi percaya. Betul ya?
Walaupun besok ujian, saya sengaja belajarnya di pintu depan. Oh iya, nungguin teman saya. Lalu orang tua saya harus stres dia. Dek masuk dek, jip lai, oh cek kilabin. Nggak mau, nunggu teman saya. Nanti saya panggilin kalau temanmu datang. Tidak mungkin. Lu akan nipu ai, betul ya? Ya, ada karma buruknya. Jadi karma buruk itu tergantung dari dampak buruk yang Anda buat. Itu saja pakemnya. Sebelum Anda menanya mengenai white lies ya, Anda takar sendirilah ya. Tapi Anda nggak usah tanya saya, Bante, kalau begitu white lies benar ya? Saya akan tetap menjawab tidak benar. Bagaimana dibenarkan kebohongan, betul ya? Anda, ayo siati hokin pula. Kaki tai karma buruk ya, nah gitu ya. Ini otaknya sudah banyak bahasa ini ya. Bapak Ibu Saudara, pikiran yang benar tidak melanggar musyawadah. Yang pertama, tidak melanggar kebohongan. Yang kedua, tidak berkata kasar ya. Tidak berkata-kata kasar. Anda latihlah ini ya. Kalaupun Anda marah ya, janganlah menyakiti perasaan orang ya. Anda kasih saja logika-logika kenapa Anda marah ya. Janganlah sampai keluar bahasa-bahasa yang 10 tahun pun orang itu tidak bisa lupain. Kita enak aja lemparin kalimat itu, betul ya? Tapi orang yang mendengar itu bisa teringat 10 tahun ya. Kalau saya minta Bapak Ibu jangan pernah marah lagi, mungkin tidak akan terjadi. Itu terjadi kalau Bapak Ibu sudah mencapai tingkat anagami. Tetapi kalau Anda marah, Anda tidak bisa kontrol kalimat Anda, mending diam dulu ya. Atau Anda lemparkan logika-logika apa yang membuat Anda marah ya. Itu jauh lebih baik ya, dengan volume yang masih bisa diterima orang. Saudara-saudari, selanjutnya jangan mengadu domba. Inilah yang saya pikir kalau Bapak Ibu dengarkan dengan baik sangat berharga. Sangat berharga ya. Hati-hati dalam kongko dengan teman ya. Kalau teman kita itu curhat ke kita, mohon jangan ditambah api. Ya. Dia menceritakan keburukan orang yang dia nggak suka, kita dengerin aja. Kalau Anda tidak tahu harus memberi nasihat apa, jadi pendengar yang baik aja ya. Begitu Anda berkomentar yang buruk, Anda sedang menambah api. Nah, saya biasanya tahu kalau ada masalah saya harus curhat ke siapa. Karena ada beberapa orang yang tipenya itu kulkas, membuat dingin. Ya, kita sudah cerita panjang-panjang kekesalan kita, dia hanya melemparkan beberapa logika saja yang baik sekali, kemarahan kita sudah hilang setengah. Ya, ada orang seperti itu. Jadi Anda cari di circle Anda masing-masing. Ya, Anda cari di antara teman Anda masing-masing siapa yang setiap Anda curhat dia sanggup membuat Anda menjadi dingin. Nggak ada Bante, kalau nggak ada ya Anda yang terpaksa harus latihan sendiri ya. Ya, kalau nggak ada. Saudara-saudari, janganlah mengadu domba. 1, jangan berbohong. 2, berusaha tidak berkata kasar. Yang ketiga, tidak mengadu domba ya, tidak mengadu domba. Tadi saya mengajak Anda ketika marah pun janganlah melemparkan kata-kata kasar. Kalau begitu Bante, berarti Bante memaklumi kami marah ya. Oh berarti kami kalau marah masih boleh ya. Tidak. Tapi itu adalah pertahanan paling awal. Dan ini juga digunakan oleh Sang Buddha di dalam Karania Metta Sutta. Apa yang Sang Buddha katakan kepada kita semua? Janganlah karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka. Itu artinya beliau itu maklum. Mereka yang belum mencapai tingkat anagami masih bisa marah. Tetapi janganlah karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka. Kita gunakan syair ini untuk praktek musyawadah. Janganlah karena marah dan benci menggunakan kata-kata kasar ya. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir,
Jangan gosip yang merugikan orang lain, gosip-gosip yang buruk ya. Jadi kalau Anda kumpul dengan teman-teman, silakan kongko yang baik-baik. Kalau teman Anda kongko gosipin yang jelek-jelek, Anda dengerin aja ya. Untuk apa? Kumpul informasi ya. Karena kadang-kadang informasi-informasi yang jelek itu ada manfaatnya ya. Itu si A itu ya, wah tia kong ah, ka ane cilang cuk lu ya wah. Talok cekai, itu cekai ya, itu cekai. Ya Anda silahkanlah masukkan ke database ya. Sio sim cekai lang, betul ya? Ya, jadi sebenarnya kenapa kadang di dalam percakapan, di dalam pembicaraan itu muncul pengalaman-pengalaman negatif dituangkan ke teman-teman. Itu sebenarnya adalah kebiasaan manusia sejak dahulu kala untuk saling memberi informasi yang mungkin bisa merugikan kita. Tetapi kalau Anda tidak hati-hati, namanya gosip kan kita tidak punya bukti, betul ya? Bagaimana kalau ternyata itu keliru? Bagaimana kalau ternyata itu salah? Itu sebabnya bisa menjadi buah karma buruk. Oleh karena itu, kalau Anda ngobrol sama teman-teman Anda, saya yakin pasti ada yang suka memberikan informasi negatif. Dan Anda kan gak mungkin lakban mulutnya ya. Yang Anda latih adalah diri Anda. Anda tidak perlu melatih orang lain kecuali waktunya sudah tiba. Atau itu anak sendiri, keponakan sendiri, teman baik sendiri ya. Kadang-kadang sebagai biku pun kalau saya ketemu orang yang negatif sekali, percakapannya selalu buruk semua, saya juga berusaha menyadarkan dia. Ya, saya berusaha menyadarkan dia. Oleh karena itu praktek musyawarah ya. Anda harus pulang menghafal jalan mulia berunsur 8. Yang pertama, pandangan benar. Yang kedua, pikiran benar. Yang ketiga, ucapan benar. Yang keempat, perbuatan benar. Perbuatan benar itu apa Bante? Perbuatan yang tidak melanggar 5 sila. Perbuatan yang disertai oleh metta, karuna, mudita. Sebenarnya ya semuanya ini adalah berkarakter metta, betul ya? Hanya ada tambahan-tambahan spesifik lainnya. Berbuatlah karma-karma baik ya. Lakukanlah hal-hal yang bermanfaat. Itu disebut perbuatan baik. Nomor 5 Bapak Ibu Saudara, berpenghidupan benar ya. Berpenghidupan benar ini ada yang menerjemahkan bermata pencarian benar ya. Apa maksudnya? Bekerjalah untuk mencari nafkah atau berpenghidupan ya yang tidak merugikan makhluk lain. Dalam dharma tidak menjual binatang, tidak menjual racun, tidak menjual senjata, tidak menjual manusia. Zaman dulu masih ada perbudakan, zaman sekarang sudah enggak. Hampir enggak ada ya, tapi masih ada human trafficking ya, bukan enggak ada ya. Tapi bukan big issue di Indonesia. 5 Bapak Ibu Saudara, 5 ini adalah praktek agar kehidupan menjadi benar. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar. 6, 7, 8 sudah persoalan batin. Yang 6 apa Bapak Ibu Saudara? Usaha benar sama wayama. Usaha benar sama wayama. Usaha benar ini adalah salah satu dari banyak bulir jalan mulia berunsur 8 yang saya juga sangat favorit ya. Kenapa? Karena begitu Anda praktekkan ini, Anda akan merasakan efeknya sangat luar biasa. Apa sama wayama? Usaha benar itu adalah 1, pikiran buruk yang belum muncul diusahakan tidak muncul. Pikiran buruk yang telah muncul dilenyapkan. Pikiran baik yang belum muncul diusahakan agar muncul. Pikiran baik yang telah ada dikembangkan. Begitu Bapak Ibu praktek sama wayama nomor 6 ini, Anda sedang mengembangkan batin, citta bhawana. Sebenarnya dalam bahasa Pali itu tidak ada kata meditasi. Meditasi itu bahasa Yunani.
Itu diambil dari judul buku seorang raja dan juga filsuf namanya Marcus Aurelius. Tapi dalam bahasa Pali yang ada adalah Citta Bhawana, pengembangan batin. Dan umat Buddha itu sering menganggap pengembangan batin itu hanya ketika duduk bersamadi. Tidak. Setiap kali Anda berjuang mengurangi dosa loba moha dalam pikiran, Anda sedang mengembangkan batin. Itulah yang banyak umat Buddha tidak menyadari hal ini. Ya, jadi kalau Bapak Ibu satu ketika marah, lalu Anda berjuang mengurangi marah itu, Anda sedang bermeditasi, tapi Anda sedang mengembangkan Citta Bhawana. Itu bahasa yang paling pas, ya, agar tidak muncul kebingungan. Anda sedang mempraktikkan Citta Bhawana, pengembangan batin. Kenapa? Karena Citta Bhawana itu mengembangkan batin agar menjadi lebih luhur. Sesederhana itu Anda sedang mempraktikkan Citta Bhawana. Ketika marah muncul, Anda mengungkapkan apa? Sudahlah, karma buruk berbuah, marahnya berkurang. Ada yang senang pakai perenungan yang lain, silahkan. Perenungan dhamma itu banyak sekali. Ketika marah muncul, Anda mengungkapkan apa? Ya sudahlah, anicca, begitu ya. Ya sudahlah, atta loka dhamma. Kadang dipuji, kadang dicela, sok lah, begitu ya. Ya, lalu kemarahan berkurang. Itu Citta Bhawana. Pikiran baik yang belum muncul diusahakan agar muncul. Pikiran baik yang telah muncul dikembangkan. Dari buruk dulu sebenarnya. Pikiran buruk yang belum muncul diusahakan tidak muncul. Pikiran buruk yang telah ada dilenyapkan. Pikiran baik yang belum muncul diusahakan agar muncul. Pikiran baik yang telah ada dikembangkan. Yang buruk-buruk itu nanti berhubungan dengan dosa, loba, moha, cemburu, dendam, kesal, dan yang lainnya. Ya, yang baik itu nanti yang bercita rasa, metta, karuna, mudita, dan upekha. Bapak Ibu Saudara, 6, 7, dan 8 adalah perihal batin. Ya, Citta Bhawana. Nomor 7 apa? Perhatian benar, sama sati. Nomor 6 bahasa Palinya apa? Sama wayama. Nomor 7 bahasa Palinya sama sati. Nomor 8 bahasa Palinya sama samadhi. Kita masuk nomor 7 dulu. Perhatian benar. Apa maksudnya perhatian benar, Bante? Saya beri penjelasan yang sederhana saja. Karena kalau membahas perhatian benar ini perlu 1-2 jam. Oleh karena ini hari ini hanya gambaran kecilnya saja ya. Saudara-saudari, perhatian benar sama sati itu adalah perhatian yang disertai dengan dhamma. Itu selesai. Sesederhana itu. Perhatian yang disertai dengan dhamma. Apa bedanya, Bante, kalau tidak memperhatikan dengan dharma? Saya kasih contoh ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah lama belajar dhamma, apapun yang Anda lihat, nanti itu akan muncul ingatan-ingatan dhamma. Contoh, satu ketika Anda melihat ada orang yang berkelahi di jalan, Anda nggak kenal. Begitu melihat orang berkelahi di jalan, apa yang muncul di pikiran Anda? Aduh, demikianlah manusia banyak dosa loba moha, makanya jadi konflik. Betul? Itu memperhatikan sesuai dengan dhamma. Satu ketika Anda melihat badan sendiri, badan ini menua, tidak seperti dulu 20 tahun yang lalu. Kalau Anda memperhatikan tidak dengan dhamma, ayo sila kiu lao celepoi, ayo sila kecot otiam ini, itu ya. Anda tidak melihat dengan dharma, Anda akan stres. Aduh, mulai keriput. Aduh, muncul flek hitam, begitu ya. Tapi bagaimana kalau Anda melihat dengan dharma? Hal yang sama, tidak ada bedanya. Tapi apa yang Anda lihat? Demikianlah tubuh, ya. Namanya manusia. Akan mengalami sakit, tua, dan mati. Tapi jangan mati sia-sia, betul ya? Saya harus rajin belajar dhamma. Hari ini SPD, Bhikkhu Abhijato SPD hari terakhir, saya harus datang, gitu ya. Nah, itu melihat dengan dharma. Begitu kita memperhatikan sesuatu
dan di dalamnya mengandung dhamma, Bapak Ibu sedang mempraktikkan samasati di tahap awal. Lalu nanti berkembang lagi melihat fenomena batin, betul ya? Oh, perasaan muncul, bertahan, tenggelam. Pikiran muncul, bertahan, tenggelam. Sanya muncul, bertahan, tenggelam. Apa maksudnya? Perasaan muncul, bertahan, tenggelam. Contoh, muncul rasa cemburu. Nah, ganti-ganti perasaannya ya, jangan marah terus ya. Muncul rasa cemburu. Apakah kalau Anda cemburu terus selama 2 tahun? Ya enggak. Cemburu itu muncul, bertahan, tenggelam. Muncul marah muncul, bertahan, tenggelam. Termasuk seneng muncul, bertahan, tenggelam. Muncul pemikiran apa? Oh, perasaan ternyata tidak kekal. Begitu ya? Wedana anicca. Apa hubungannya dengan kebijaksanaan? Hubungannya dengan kebijaksanaan adalah ketika Anda sedang ditarik oleh perasaan, Anda tahu bahwa perasaan itu cukup diamati, cukup dipahami, dia hanya datang, bertahan dan tenggelam. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara muncul perasaan buruk, dosa, loba, moha, irsia, dan Anda bingung harus bagaimana menghadapi rasa tidak nyaman ini, salah satu caranya adalah amati. Ya, ketidaknyamanan itu hanya muncul, bertahan sejenak, tenggelam. Nah, ini adalah memperhatikan secara dharma yang tahapnya lebih tinggi, betul? Apa yang sedang Anda amati? Anda hanya mengamati segala sesuatunya itu anicca, dukkha, anatta. Yang tadi saya sampaikan adalah memahami pancakanda adalah anicca, dukkha, anatta. Apa itu pancakanda? Batin dan jasmani. Bagi Anda yang bingung, Anda yang belum mengerti bahasa Pali tadi, tidak apa-apa. Nanti silahkan cari dharma-dharma yang lain. Pulang Anda rajin-rajin nonton YouTube ya. Bante Santacito, Bante Panyawaro ya, Bante Atadiro. Mau yang lebih sulit, Bante Dhammadiro ya. Ya, itu nama-nama biku yang ceramahnya saya sendiri juga ikut mendengar. Ya, Bapak Ibu Saudara, bahkan ada perhatian-perhatian yang membutuhkan kemampuan jana. Ya, itu tidak kita bahas hari ini. Jadi, yang ingin saya sampaikan adalah perhatian benar itu dari yang low level, medium level, sampai high level. Kalau diterjemahkan tiga-tiganya ini sesederhana memperhatikan sesuai dengan dhamma. Kita masuk nomor 8. Supaya hafal, ulang lagi dari nomor 1. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar. Nomor 8 apa Bapak Ibu? Meditasi benar ya, luar biasa ya. Besok keluar ujian ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, apa itu Bante meditasi benar? Sama-sama dia. Ya. Siap-siap ya, akan saya berikan definisinya. Anda mungkin bingung dengan definisi ini, nanti akan saya jelaskan. Disebut sama-sama di apabila samadhi itu membawa pada pencapaian jana 1, jana 2, jana ketiga dan jana keempat. Ya, itu definisinya. Jadi Bapak Ibu Saudara tahu, ini sesuai sutta. Samadhi yang benar itu adalah yang membawa pada pencapaian jana 1, jana 2, jana ketiga dan jana keempat. Ada tambahan lagi. Majjhima Nikaya 117. Sang Buddha mengatakan sama-sama di meditasi benar adalah meditasi yang disertai dengan 7 faktor pendukung di bawahnya. Apakah 7 faktor pendukung di bawahnya? Pandangan benar sampai perhatian benar.
Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, agar Anda mencapai, agar Anda praktik sama samadhi, Anda harus punya pandangan benar sampai perhatian benar. Lalu Anda juga harus tahu bahwa samadhi itu mengarah pada pencapaian jana. Jana 1, jana 2, jana 3, jana keempat. Apa itu jana, Bante? Baik, saya jelaskan jana kedua. Jana kedua adalah Anda bermeditasi, katakanlah nafas masuk, nafas keluar ya. Nafas masuk, nafas keluar, sampai pikiran menjadi hening. Itulah jana kedua. Apa maksudnya pikiran hening? Tidak ada lagi obrolan batin, tidak ada lagi gambar pikiran. Jadi Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini, apakah Anda pernah ngobrol dengan diri sendiri? Pernah ya? Setiap hari ya? Setiap waktu. Apakah Anda bisa membayangkan gambaran-gambaran pikiran? Bisa ya? Kalau saya mengatakan Pak Prabowo, muncul Pak Prabowo. Pak Jokowi, muncul Pak Jokowi. Tapi pemilu sudah lewat ya. Gambar pikiran itu bisa muncul Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika Anda mencapai tingkat jana kedua, yang ada hanya nafas masuk, nafas keluar. Batin ini diam sempurna. Oleh karena itu jana kedua disebut juga dengan diamnya para suciwan. Dalam bahasa Inggris disebut Aryan silent. Dalam bahasa Pali disebut keadaan lenyapnya witaka dan wicara. Yang tersisa dalam batin adalah sukha piti ekagata. Kalau Anda pernah menghafal ini, itulah yang Anda hafal selama ini. Saya terjemahkan artinya. Pasti Anda pernah hafal. Jana 1 adalah witaka wicara, sukha piti ekagata. Jana 2 apa? Tidak ada witaka wicara, hanya ada sukha piti ekagata. Bagi yang belum paham saya jelaskan. Bapak Ibu Saudara, witaka adalah awal pikiran. Wicara keberlanjutan pikiran. Artinya apa? Artinya bagian di dalam batin kita yang ngomong tidak berhenti. Ya, memunculkan gambaran-gambaran pikiran tidak berhenti. Witaka awal pikiran, wicara keberlanjutan pikiran. Kenapa? Karena pikiran itu karakternya seperti itu. Muncul 1 menjadi 10, 10 menjadi 100. Sesederhana Anda berpikir besok hari apa? Besok Rabu ya? Oh ya. Kalau Anda sudah berpikir besok Rabu, apa yang Anda pikirkan selanjutnya? Tugas apa aja, betul ya? Jadwal apa aja ya? Oh besok Rabu. Kadang ada orang yang jualan cuma Rabu, betul ya? Kalau ibu-ibu mau belanja ya. Ada yang orang jualan hari Rabu tutup, betul ya? Begitu Anda mengucapkan besok hari Rabu, pikiran ini sudah berkembang. 1 jadi 10, 10 jadi 100. Ketika seseorang mencapai jana pertama, witaka dan wicara ini melemah. Jadi kalau Anda bermeditasi, nafas masuk, nafas keluar, karakter dari jana pertama itu adalah pikiran menjadi tenang. Kenapa? Karena yang ribut itu intensitasnya berkurang. Lalu ketika seseorang mencapai jana kedua, batinnya itu diam sempurna. Tidak ada obrolan batin, tidak ada gambar pikiran. Saya mau nanya Bapak Ibu Saudara, apakah itu sangat tenang? Ya, sungguh sangat tenang. Dan bahkan Bapak Ibu tidak pernah merasakannya seumur hidup. Karena pikiran Anda tidak pernah diam. Oleh karena itu ketenangan yang muncul dari samadhi itu bukan ketenangan yang bisa kita pahami dengan kata-kata. Karena itu tidak pernah Anda alami kecuali Anda mencapai jana kedua. Betul ya? Bahkan ketika Anda tidur, Anda bermimpi. Jadi itu pikiran itu nggak mau berhenti. Bahkan kadang-kadang kita bermimpi, kita nggak tahu kalau kita bermimpi. Yang tahu adalah orang di sebelah kita. Pas kita bangun ditanyain, lu semalam mimpi apa? Nggak ada. Bohak bang. Apa ndak bermimpi? Lu seharian ngerocos. Ngerocos itu bahasa Jawa ya. Cari dulu bahasa Medannya ya. Kamu seharian itu ngoceh ya, tapi bahasanya kasar ya. Saya kelamaan di Jogja nggak boleh pakai kata kasar ya.
Bapak Ibu kalau ke Jogja pakai kata aku aja itu nggak sopan. Harus saya. Aku aja itu nggak sopan. Ya, Anda itu nggak sopan. Harus Bapak, Ibu. Ya, jadi kalau Anda mau sopan, tinggal di Jogja 1 tahun ya. Nanti Anda akan jadi sopan. Bapak Ibu Saudara, bahkan bermimpi pun, bahkan kita tidur pun, pikiran tidak mau diem. Lalu, apa itu jana ketiga Bante? Baik. Kan pikiran sudah diem ya, pada jana kedua. Diemnya pikiran itu kita sebut lenyapnya witaka wicara. Sisa 3 hal dalam batin. Sukha, piti, ekagata. Sukha kebahagiaan, piti kegiuran. Dua-dua ini pokoknya adalah sejenis kebahagiaan. Tidak perlu Anda pusingkan saat ini. Ya, dua-duanya adalah bagian dari kebahagiaan. Ekagata artinya manunggal terhadap objek. Ya, jadi eka itu kan tunggal ya, kemanunggalan pikiran. Kenapa? Karena hanya memegang objek, nafas masuk, nafas keluar. Ketika jana kedua, pikiran menjadi sangat bahagia karena ada sukha dan piti dan sangat fokus terhadap objek. Inilah suasana jana kedua. Masuk jana ketiga Bapak Ibu, piti hilang. Sisa sukha dan ekagata. Jadi kebahagiaannya itu menjadi jauh lebih kuat. Dan objek kemanunggalan pikiran itu juga menjadi semakin kuat. Itu disebut jana ketiga. Bagaimana dengan jana keempat? Jana keempat itu batin tinggal 2 komponen. UPK dan ekagata. UPK itu apa? Ketenang seimbangan. Ekagata kemanunggalan pikiran. Anehnya, Anda masuk ke satu keadaan yang tidak lagi disebut kebahagiaan, tapi disebut tenang seimbang. Kenapa tidak lagi disebut kebahagiaan? Karena perasaan seperti ini tidak pernah dialami oleh manusia manapun yang tidak berlatih. Sehingga tidak ada satu jenis kebahagiaan manusia pada umumnya yang bisa disamakan dengan keadaan ini. Ngerti ya? Karena begitu pakai kata bahagia, kita udah mempersepsikan itu dengan pengalaman bahagia kita sebagai manusia biasa. Tetapi UPK ini adalah ketenang seimbangan, tetapi adalah keadaan yang nyaman. Nah, keadaan yang nyaman ini juga kalau diterjemahkan ya bahagia. Betul ya? Tapi Sang Buddha tidak lagi menggunakan kata bahagia, agar kita tidak salah menggunakan pengalaman kita untuk menggambarkan UPK. Oleh karena itu Anda hafal saja, UPK artinya ketenang seimbangan. Inilah pencapaian jana keempat. Pikiran menjadi sangat tenang seimbang dan fokus pada objek. Gimana rasanya Bante? Anda harus praktek sendiri. Ya, tidak bisa kita menjelaskan satu rasa sampai seseorang itu bisa merasakan rasa itu. Contoh, kalau Anda, ini kok di Medan menarik ini. Anda sejauh ini belum pusing toh? Belum ya? Masih fokus ya? Ingat ya, Xiancang jalan kaki 4,5 tahun ya. Saya tahu setelah ini agak berat, jadi saya puterin dulu video Xiancang tadi ya, Biksu Xiancang. Ini bantu saya ya. Siapa di sini yang belum pernah makan buah matoa? Angkat tangan. Matoa. Wah, banyak orang Medan sudah makan matoa. Wah, hebat ya. Karena dulu saya belum pernah makan. Ada yang belum pernah makan matoa ya? Bagus ya. Saya ceritakan ke Anda yang tadi mengangkat tangan. Atau mungkin ada yang belum makan tapi tidak angkat tangan ya. Matoa namanya. Baik. Saudara-saudari yang belum pernah makan matoa, dengarkan saya dengan baik. Matoa itu buahnya mirip rambutan. Yang sudah makan bantu saya, setuju? Mirip leci, setuju? Mirip nangka, setuju? Ada yang setuju, ada yang enggak ya? Ya, ada yang setuju mirip nangka? Aroma nangka? Ada beberapa setuju ya.
Ada yang setuju ada aroma durian? Setuju ya? Lihat. Ada yang setuju, ada yang enggak ya? Jadi karena masih ada yang setuju, kalau Anda belum pernah makan buah matoa, saya kasih tahu Anda. Ini buah matoa, kayak rambutan, kayak leci, kayak nangka, kayak durian. Amsyong lah ya. Ya. Saya jelaskan sampai 1 jam pun, bisakah Anda ngerti rasa matoa? Tidak bisa. Hanya mulai bisa menggambarkan, hei siang rambutan, siang leci, siang durian, siang nangka. Bante macam pian wow. Ya? Anda besok carilah buah matoa ya. Itu buah memang aneh banget ya. Dan buah matoa itu beda daerah, aromanya bisa sedikit berbeda. Jadi ada yang aroma duriannya lebih kuat, ada yang aroma nangkanya lebih kuat. Kok Bante tahu? Nah itulah keberuntungan saya, sudah keliling-keliling banyak provinsi ya. Jadi saya sudah makan matoa dari berbagai provinsi. Saudara-saudari, sama seperti ini. Hari ini kita belajar pemahaman pencapaian jana secara sederhana. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara belum mengalaminya, Anda tidak akan tahu. Kapan Bante saya tahu rasa matoa? Dijelaskan 2 jam pun tidak bisa tahu, betul ya? Ketika Anda coba makan, begitu Anda gigit, oh iya, leci nangka rambutan durian. Ya, cai leo. Ya, Bante bu pian wah ya. Bante bisa pian wah tiok le kong. Jadi Bapak Ibu Saudara, kapan Anda benar-benar tahu UPK? Ketika Anda mencapai UPK. Inilah meditasi benar, adalah meditasi yang membawa pada pencapaian jana 1, jana 2, jana 3, jana keempat, disertai 7 faktor jalan mulia berunsur 8. Ini sudah yang paling komplit ya. Bapak Ibu Saudara, semoga setelah ini Anda paham apa yang saya maksud, sehingga kalau nanti Anda pulang, Anda meditasi samatha bhawana, meditasi ketenangan, maka Anda tahu ciri-ciri meditasi yang berhasil adalah suara hati dan gambar pikiran itu melemah. Kan belum mencapai jana kedua, betul ya? Tapi melemah. Ibarat volume TV 80 mundur 70 mundur 60 mundur 50. Anda akan lebih tenang dari waktu ke waktu. Baik, sudah jam 9 lewat 3 menit Bapak Ibu Saudara. Mari kita habiskan video-video saya ya. Masih banyak videonya. Baik, kemarin kita belajar bahwa, nah ini kan jangan lupa ya, ini layar kita itu luar biasa ya. Nah dia bisa gerak pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, kemarin kita belajar bahwa selama 500 tahun ajaran Sang Buddha itu dihafal. Lalu pertama kali ditulis itu di Sri Lanka, di daun lontar ya. Mari kita lihat apa itu daun lontar dan bagaimana proses pembuatannya. Ini kitab yang ditulis di atas daun. Ya, kitab ini ditulis di atas daun lontar. Hal tersebut membuat pengetahuan, gagasan, kepercayaan, serta tradisi, seni, dan budaya di Thailand dicatat di kitab ini. Tidak hilang dari waktu ke waktu, karena sebagian nenek moyang Thailand merekam berbagai cerita dan disimpan dalam buku-buku kuno di Thailand menggunakan. Nanti kita lihat prosesnya. Saya tidak banyak berkomentar lagi karena video ini lengkap sekali. Daun lontar. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak video kami hingga selesai. Lontar adalah salah satu jenis palem yang kerap kali dimanfaatkan oleh masyarakat. Lontar merupakan jenis tumbuhan tradisional yang sering ditanam secara sengaja oleh masyarakat di beberapa daerah karena memiliki berbagai manfaat. Bagian dari pohon lontar yang sering digunakan masyarakat adalah daun lontar, pelepah, bunga, dan buahnya.
hasil olahan lontar paling tenar adalah nira dengan menyadap bunganya. Namun, tahukah Anda jika ada kitab yang ditulis di atas daun lontar? Ya, kitab agama Buddha. Kitab ini ditulis dengan cara menulisnya di daun lontar. Cerita yang ditulis di atas daun lontar, kebanyakan dari mereka adalah ajaran dalam Tripitaka atau hal-hal yang berkaitan dengan Sang Buddha. Selain cerita moral, naskah juga merekam peristiwa dan cerita duniawi seperti sejarah, astrologi, sastra, kronik, hukum kuno, farmakop, mantra sihir, dan lain sebagainya. Namun, saat menulis di atas daun lontar harus sangat berhati-hati karena daun lontar sendiri merupakan bahan yang rapuh dan dapat membusuk seiring berjalannya waktu. Untuk menjaga daun lontar dalam kondisi sempurna dan memiliki umur panjang, dengan kata lain, hal itu berarti pula menjaga ajaran Buddha yang tertuang dalam daun lontar akan menjadi semakin lama. Oleh karena itu, penyimpanan lontar harus dibungkus dengan kain sebelum disimpan di peti dharma atau lemari dharma yang terletak di kuil atau aula kitab. Selain nilai penting yang terkandung dalam kitab, Ya Bapak Ibu Saudara, ini pembuatan tapi ini masa sudah modern ya. Ya, jadi zaman dulu barangkali sama tapi alat-alatnya lebih sederhana. kain gunungan juga merupakan kekayaan budaya penting yang patut dilestarikan. Ada banyak bahan berbeda yang digunakan untuk Di membuat dalamnya itu dipotong ya, pangkal dengan ujungnya sehingga menjadi persegi panjang seperti ini. kain pembungkus, berbeda dalam hal penulis, daerah, dan eranya. Oleh karena itu, kita bisa menemukan kain pembungkus kitab yang terbuat dari berbagai bahan. Bapak Ibu Saudara, kitab suci agama Buddha kita sebut Tripitaka, yang artinya 3 keranjang. Kenapa disebut 3 keranjang? Karena di dalamnya kitabnya banyak sekali. Satu kitab aja tebalnya segini. Jadi akhirnya disimpannya itu di keranjang-keranjang. Kenapa 3 keranjang? Yang satu Sutta, yang satu Winaya, yang satu Abhidhamma ya. Bagi yang belum pernah dengar, Sutta itu berisi khotbah-khotbah Sang Buddha, Winaya berisi peraturan-peraturan biku, Abhidhamma berisi khotbah Sang Buddha untuk para dewa. Jadi ada 3 grup itu. Nah, lalu kenapa diberi nama Sutta? Inilah sangat menarik. Sutta itu sebenarnya dalam bahasa Pali artinya benang, seperti sutra dalam bahasa Sanskerta. Kenapa? Karena setelah dicatat, pencatatan selesai, ini diikat pakai benang ya. Mari kita lanjutkan. Seperti kain, kayu, rumput, kaca, dan lain sebagainya. Ada kain asli dan kain dari luar negeri seperti katun, sarung, sutra, dan lain sebagainya. Untuk ukiran nama penulis, tanggal, bulan, tahun, dan tempat penulisan, hal itu penting untuk menentukan kayu yang akan digunakan. Kayunya sendiri bisa yang berwarna emas atau warna kayu biasa, tergantung kebutuhan pembuatnya. Nah, apakah Anda penasaran bagaimana proses mulai dari pemilihan daun hingga penulisannya? Baiklah, mari kita lanjutkan. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda nanti ke Thailand, Anda beneran bisa beli kitab yang ditulis di daun lontar. Bisa, tapi carinya sulit ya. Salah satu tempat yang ada menjual mungkin ya, itu di daerah Mesai dekat dengan Chiang Rai. Jadi kalau Anda ke Chiang Rai itu kan ada White Temple ya. Apa namanya White Temple? Wat Rong Khun ya, atau Wat Rai King ya. Saya lupa nama bahasa Thainya. Tapi kalau Anda ke White Temple, Anda bisa ngomong ke tour guide-nya kalau masih ada waktu, minta ke Mesai. Mesai itu daerah perbatasan dekat Myanmar. Nah di sana ada pasar yang menjual rupang. Tapi Mesai dari White Temple itu cukup jauh. Jadi kalau waktu Anda nggak cukup ya tour guide-nya nggak bisa bawain ke sana ya. Jadi itu harus dibicarakan sebelum-sebelumnya. Nah di toko-toko yang menjual Buddha rupang itu ada yang mungkin menjual kitab Dharma yang ditulis di daun lontar. Kalau Anda beruntung ya, karena ini cukup sulit ditemukan. Tapi biasanya tidak ada yang dalam bahasa Thai. Akan ditulis dengan bahasa Myanmar atau bahasa Kamboja. Bapak Ibu tahu kenapa?
Karena kalau Anda beli yang bahasa Thai pun nanti nggak bisa lewat imigrasi. Karena negara itu nanti berpikir Anda membawa harta karun negara. Kan nggak bisa dibedain gitu. Oleh karena itu mereka yang menjual pun tidak menjual dalam bahasa Thai. Tapi kalau Anda ingin cari yang bahasa Thai ada. Tapi dia bukan pakai tinta. Dia pakai printing. Karena pasti tidak ada barang peninggalan sejarah yang pakai printing. Betul ya? Tapi sebenarnya nggak masalah mau bahasa Thai ataupun bahasa Myanmar ya. Karena umumnya Anda sama-sama bo bempek ya. Sama-sama nggak ngerti ya. Ya, kita lanjutkan. Daun lontar yang digunakan harus memiliki kualitas bagus, ukuran pas, dan merupakan daun muda kedua yang baru mulai terbuka. Karena seratnya tidak terlalu lengket, daunnya halus, dan tidak mudah patah. Setelah daun dipotong, lalu dijemur di bawah sinar matahari dan embun selama kurang lebih 3 hari 3 malam. Kemudian diikat menjadi satu. Untuk selanjutnya dipotong batangnya. Setelah itu ditumpuk sekitar 20 hingga 30 meter. Digulung membentuk lingkaran, diikat dengan tali, lalu direndam dalam air selama kurang lebih 24 jam. Beberapa penduduk setempat biasanya merebus daun lontar dengan air sisa pencucian beras. Setelah itu dijemur selama kurang lebih 2 hari. Setelah daunnya benar-benar kering, gulungan tersebut dibuka dan daunnya dibersihkan satu persatu. Lalu letakkan di atas nampan. Bapak Ibu Saudara, ini video masih tersisa 3 menit ya. Saya ingin memberitahu Anda bahwa ini video paling lengkap yang pernah saya temukan. Ya, dan saya pun belum tonton semuanya. Jadi 9 tahun saya menjadi samanera dan biku, akhirnya saya ketemu video yang paling bagus. Dan Anda beruntung sekali ya. Lalu anehnya ini video diambil dari video bahasa Thailand. Tapi saya berusaha cari yang bahasa Thailand pun tidak ketemu. Jadi saya mau cari sumber video ini nggak ketemu. Jadi orang yang membuat video ini mungkin ya lagi latihan bahasa Thailand. Jadi dia dengerin, dia translate, kemudian dia deskripsikan ya. Kita beruntung banget ya ada orang yang membuat video ini. Kita lanjutkan ya. Dan disimpan di udara terbuka. Nampan terbuat dari kayu seukuran daun lontar digunakan dengan bagian depan dan belakang. Satu tumpukan berisi kurang lebih 10 hingga 20 daun lontar yang saling tumpang tindih dan disambung dengan pembatas. Gunakan pisau tajam untuk memotong agar rata di keempat sisi pembatasnya. Lalu dirangkai 500 daun dan diikat menjadi 3 bagian. Kemudian masukkan ke dalam oven hingga benar-benar kering untuk mencegah jamur. Setelah semua benar-benar kering, bersihkan kembali satu persatu daun dengan menggunakan pasir halus yang disangrai panas. Kemudian gunakan bor yang dibakar dengan api untuk membuat lubang. Lubang pertama ditusuk, kemudian disusun daun lontar untuk diikat. Satu ikat ada 24 helai daun lontar, dan daun lontar pun siap untuk digunakan menulis buku atau kitab. Menulis kitab atau buku kuno menggunakan stilus untuk mengukir naskah di setiap halaman. Stilus adalah alat yang digunakan untuk menulis naskah. Bentuknya mirip dengan pulpen kekinian, terbuat dari kayu dan paku. Dengan mengasah kayu dan mengubahnya menjadi batang untuk pegangan. Saat menulis, ujung stilus harus selalu diasah agar stilus tetap tajam, sehingga garis huruf menjadi halus dan indah. Penulis pun harus berhati-hati untuk menjaga tekanan tangan dengan tepat. Jika terlalu ringan, garis teks akan putus. Jika terlalu berat, daunnya akan berlubang. Selain keahlian, seorang penulis juga harus sabar, konsentrasi, dan menguasai materi dengan baik, sehingga akan membuat hasil karya menjadi indah.
indah tanpa kesalahan, karena jika tulisan salah tidak dapat dihapus atau diperbaiki, namun akan menggunakan metode koreksi dengan mengolesi karet atau menandai huruf yang salah, membuatnya terlihat tidak menarik dan kesucian terhadap ajaran dapat berkurang. Naskah yang telah ditulis dapat didekorasi agar serasi dengan indah baik di isi buku maupun sampul, dengan mendekorasi sampul depan, sampul belakang, tepi buku, bagian depan belakang kayu dengan tanda air, mutiara, dihiasi kaca, atau disepuh. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, ini video yang bagus sekali ya. Dan daun lontar ini sangat kuat ya, lebih kuat dari kertas HVS. Jadi kalau sudah ditulis dengan baik itu bertahan ratusan tahun. Ya. Hari Minggu kemarin saya ingat ya, saya mengatakan bahwa pemikiran kita bahwa matahari diem, bumi mengelilingi matahari, betul ya? Yang memutari matahari itu matahari yang bergerak atau bumi yang bergerak, Bapak Ibu? Ya, ada yang menjawab bumi bergerak ya. Tapi sesungguhnya dua-duanya sedang bergerak. Matahari sendiri itu sedang bergerak, memutari benda yang lebih besar. Jadi bumi mengelilingi matahari, matahari itu sendiri sedang mengelilingi satu hal di galaksi Bima Sakti ini. Ya, satu putaran itu 200 miliar tahun. Kalau kita bumi satu putaran mengelilingi matahari berapa lama? 365 hari, betul? Kita sebut 1 tahun. Tapi si matahari ini pun sedang mengelilingi sesuatu yang lebih besar. Satu putaran itu sekitar 200 miliar tahun. Tapi bumi yang sedang mengelilingi matahari juga ikut matahari untuk mengelilingi benda yang gede itu. Bingung Bante? Mari kita lihat videonya ya. Ya, kalau tahu begitu saya tidak usah jelaskan ya. Ya, dulu kita berpikir planet-planet memutari matahari. Seperti ini ya. Ini pemikiran kita dulu ya. Matahari diam, bumi berputar. Tapi sebenarnya semua benda di dalam tata surya kita, satu matahari dan 9 planet lainnya, itu sedang bergerak dengan kecepatan 70.000 km per jam. Tapi kita nggak merasakan. Ini lagi gerak ini. 70.000 km per jam. Jadi harusnya seperti ini ya. Matahari sendiri pun sedang bergerak. Nah, inilah yang diungkapkan Sang Buddha di dalam sutta, matahari berputar dan bumi berputar. Ya, ini satu hal yang bahkan banyak orang tidak menyadari, tapi sudah Sang Buddha ungkapkan di dalam sutta. Yang bingung kenapa saya mengangkat ini, silakan ulang ceramah hari Minggu kemarin, ya. Hari Minggu pagi jam 9. Satu lagi video terakhir. Ya, betul ya, videonya habis ya. Video terakhir adalah mari kita lihat galaksi dan yang lainnya. Ini bumi Bapak Ibu ya, kita akan menjauh dari bumi seperti yang kita jelaskan hari Minggu kemarin.
Jadi Bapak Ibu Saudara, ini penampakan bumi ya. Bulan, udah kecil banget ya, nggak nampak lagi. Seratus miliar kilometer sekarang jaraknya, 100 juta kilometer ya. Nah ini tata surya ya, garis-garis itu sebenarnya nggak ada ya. Itu ada matahari, Merkurius, bumi, Mars. Ya lalu yang paling ujung itu Pluto. Kemarin kita belajar ya, kalau ditembakkan senter cahaya dari matahari tembak ke Pluto itu 5,5 jam. Jadi jarak Pluto ke matahari itu adalah 5,5 jam cahaya, waktu cahaya. Tapi aneh, coba lihat, itu ada satelit. Ada satelit ya. Nah itu ada satelit ya, tulisannya sudah nggak kelihatan. Nomor yang kiri namanya Voyager 1, yang kanan namanya New Horizons. Tadi saya langsung cek, apa benar manusia sanggup mengirim satelit lebih jauh daripada Pluto? Dan ternyata itu benar. Satelit itu dilepas tahun 1977 dan sudah jalan 40 tahunan. Jadi jaraknya sudah sejauh itu. Kita manusia punya satelit yang jaraknya lebih jauh dari Pluto. Dan ini adalah salah satu mahakarya manusia yang terbaik sepanjang masa. Ya, Anda nanti cek namanya Voyager 1. Voyager 1, tapi tulisannya VOYAGER spasi 1. Kita lanjut. Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah lihat ya, matahari kita sudah jadi tinggal cahaya putih itu. Dan semua cahaya putih yang lainnya yang tetangga-tetangga kita itu juga adalah matahari di tempat yang jauh. Dan setiap matahari itu juga minimal ada satu planet, minimal, bisa lebih ya. Nah inilah semuanya sebanyak ini. Ada ratusan miliar bintang di galaksi kita. Dan setiap dari mereka minimal diputari oleh satu planet. Nah ini galaksi kita ya. Namanya galaksi Bima Sakti. Yang hari Minggu kemarin saya sampaikan, Sang Buddha mengatakan bahwa kita tinggal di kumpulan sistem yang beliau sebut loka dhatu. Dan beliau menyebut alam semesta kita atau alam tempat tinggal kita dengan sebutan cakrawala. Betul ya? Cakrawala atau cakrawala. Nah itu 2600 tahun yang lalu sama sekali belum ada teleskop canggih. Teleskop canggih itu mulai muncul tahun 1928-29. Jadi Sang Buddha sudah memberitahu kita bahwa kita tinggal di satu tempat yang bentuknya seperti cakra. Inilah cakra yang Sang Buddha maksudkan, disebut galaksi dalam bahasa saat ini ya. Isinya ini 200 miliar bintang. Bintang itu sama dengan matahari. Cuma kalau dekat kita sebut matahari, kalau jauh kita nampaknya hanyalah bintang ya. Jadi matahari itu adalah salah satu bintang. Mari kita lihat, kita juga punya tetangga ya. Itu tetangga kita Bapak Ibu Saudara. Sebelah kanan ya, namanya Andromeda. Dan Bapak Ibu tahu, di bawah itu ada tulisan. Saya baru baca juga, karena video ini baru saya cari sore tadi. Saya baru baca juga dan saya terkejut. Apa tulisan dari tulisan yang ada di video ini? Video ini di tulisannya itu bertulis, ini adalah galaksi Andromeda dan akan tabrakan dengan Bima Sakti dalam beberapa miliar tahun yang akan datang.
Jadi beberapa miliar tahun yang akan datang, Andromeda itu akan nabrak galaksi Bima Sakti. Pertanyaan saya, kalau tabrakan apa yang terjadi? Galaksi Bima Sakti ada berapa bintang? Tempat kita 200 sampai 400 miliar, betul? Andromeda ada berapa bintang? 1 triliun. Itu yang saya sebutkan minggu kemarin. Kalau tabrakan, bintang itu kan matahari, betul ya? Matahari itu adalah bintang. Kalau tabrakan apa yang terjadi? Maka di bumi ini kalau masih ada makhluk, mereka akan melihat banyak sekali matahari sebelum kiamat. Itulah yang disampaikan Sang Buddha di dalam sutta. Pasti ada yang pernah mendengar. Kalau belum mendengar nanti dah lain kali ya, saya datang lagi ya. Bagaimana proses kiamat itu disampaikan oleh Sang Buddha. Kiamat itu akan terjadi ketika muncul banyak matahari. Dan ternyata inilah penjelasannya. Karena ada tabrakan antar galaksi. Tapi ndak usah keksim. Miliaran tahun yang akan datang. Ya. Miliaran tahun. Lang ekoipek capek saya ciu lah tio. Ini miliar tahun ya. Ndak usah stres ya. Ya. Jadi kalau nanti Anda pulang dari sini, ada yang mengatakan, sudah mau kiamat, kamu cepat bertobat. Anda jawab saja, kita taruhan aja. Siapa mati duluan atau kiamat duluan ya. Karena secara sains itu kiamatnya kapan? Miliaran tahun lagi ya. Ya, tapi jangan taruhan ya, tidak sesuai dharma ya. Baik, kita lanjutkan. Lalu gawatnya ternyata galaksi itu banyak ya. Setiap yang berbentuk piringan itu adalah galaksi ya. Dan ini bukan rekayasa ya. Ini dapat dilihat dengan teleskop yang itu di bawah ditulis Hubble Deep. Beberapa tahun yang lalu, 1 atau 2 tahun yang lalu tepatnya saya lupa, dunia ini baru saja grand opening teleskop tercanggih di dunia. Anda cek di internet, saya lupa namanya. Jadi dalam waktu 1-2 tahun ini penemuan astronomi yang baru itu pesat sekali. Karena kita baru berhasil membuat teleskop terbaik. Jadi setiap beberapa tahun ada 2 hal yang saya tunggu-tunggu. 1, teleskop terbaik. Ya, biasanya 10 tahun, 15 tahun baru muncul lagi yang baru. Kayak HP lah, megapikselnya naik ya. Ya, atau zoomnya naik. 1 lagi yang saya tunggu-tunggu itu adalah alat yang bisa masuk ke dasar laut. Setiap beberapa tahun nanti muncul yang lebih canggih, bisa turun lebih dalam, bisa turun lebih dalam, bisa turun lebih dalam. Kemudian nanti mereka pakai senter nyari makhluk spesies baru. Nah, Anda kalau pas lagi bosan lihatlah itu ya, bawah laut ya. Saya lupa marine apa gitu ya. Anda cari sendiri ya. Nanti ketemu yang lucu lapor ke saya ya. Ya. Kita lanjutkan. Ini semua galaksi Bapak Ibu Saudara. Seperti yang hari Minggu kemarin saya sampaikan, ada berapa galaksi yang sudah dapat, sebentar ya. Ada berapa galaksi yang sudah dapat teramati atau masuk dalam perkiraan Bapak Ibu Saudara? Ada yang masih ingat minggu kemarin? 2 triliun. Ya. Jadi satu galaksi ratusan miliar bintang. Galaksi jumlahnya 2 triliun ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir ya. Kalau Anda berbuat kebajikan, Anda akan selalu ada alam tempat untuk terlahirkan. Karena Sang Buddha mengatakan di setiap tata surya itu ada 31 alam kehidupan. Jadi 31 alam kehidupan itu bukan di sini aja, di setiap tempat yang terlihat itu. Jadi Anda tidak perlu khawatir kekurangan surga ya. Sang Buddha mengatakan ada 26 tingkat surga. Itu tingkat, bukan 26 alam surga, tingkat. Dan itu ada di setiap tata surya ya. Jadi banyak berbuat kebajikan, jangan takut ya, alamnya banyak.
Nah, lalu ini disebut super cluster ya. Ini berisi 100.000 galaksi. Disebut tadi bahasanya bagus Laiakea, yang artinya kumpulan surga yang tidak terhitung ya, bahasa Hawaii. Di sini ada miliaran galaksi, disebut cosmic web. Nah, setelah inilah yang menarik ya. Nah, kalau ini sudah rekaan, ini sudah bukan satelit ya, karena kita belum sanggup untuk keluar melihat benda sejauh dari kejauhan sejauh ini. Yang bulat ini itu perkiraan kelompok alam semesta, dan ternyata di tempat lain masih banyak alam semesta lainnya. Inilah nanti yang menjadi teori multiverse ya. Rumit banget kalau dijelaskan. Lalu tadi Anda sudah mengenal kata cluster. Kenapa di Medan komplek kadang disebut cluster ya? Sebenarnya meniru ini, pengelompokkan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata setiap satu bulatan itu disebut satu alam semesta yang isinya triliunan galaksi. Oleh karena itu, Anda tidak perlu bermimpi bahwa kelahiran itu dapat selesai, karena alamnya banyak sampai Anda mencapai nibbana ya. Selamat berjuang ya. Selamat berjuang ya sampai mencapai nibbana. Baik Bapak Ibu Saudara, pas habis videonya. Karena setelah ini cuma mundur. Tadi kan maju, sekarang dia mundur ya. Nah, ini dia maju, going back to home ya. Pulang rumah katanya ya. Pulang rumah itu dia mundur. Mundur kembali seperti video yang persis sama, kembali ke yang awal ya. Ya. Oleh karena itu saya hentikan di sini aja. Kita disuruh pulang. Going back home. Saya tu ile kong kau tiampo leo. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kok pas banget ya bisa going back to home gitu ya. Baik, mari kita tutup Dhamma kelas kita malam hari ini. Silakan Bapak Ibu berkonsentrasi. Akan saya ulang rekapan pelajaran Jalan Mulia berunsur 8 dengan penuh ketenangan. Semoga Bapak Ibu bisa mencerap dengan baik. Kebenaran mulia yang keempat adalah jalan mulia berunsur 8. Seseorang mengembangkan 8 kualitas, dimulai dari pandangan benar, memahami baik dan buruk, memahami hukum kamawipaka, dan memahami 4 kebenaran mulia. Setelah pandangan menjadi benar, muncul pikiran benar. Pikiran yang selalu disertai dengan cinta kasih, jauh dari dosa loba dan moha. Pikiran benar berkembang, ucapan benar pun berkembang. Ucapan yang baik adalah yang tidak melanggar 4 keburukan melalui ucapan, yakni kebohongan, kata-kata kasar, mengadu domba, dan gosip yang buruk. Setelah itu mengembangkan yang keempat, perbuatan benar, tidak melanggar 5 sila dan melakukan perbuatan-perbuatan yang bajik. Berkembang pula hal yang kelima, penghidupan benar, bekerja yang tidak merugikan makhluk lain, tidak menjual racun, tidak menjual binatang, tidak menjual senjata, dan juga pekerjaan-pekerjaan buruk lainnya. Setelah 5 ini berkembang, kehidupan menjadi baik. Selanjutnya mengembangkan batin. Seseorang mengembangkan yang keenam, usaha benar. Pikiran buruk yang belum muncul, diusahakan tidak muncul. Pikiran buruk yang telah muncul, dilenyapkan. Pikiran baik yang belum muncul, diusahakan agar muncul. Pikiran baik yang telah muncul, dikembangkan. Setelah muncul usaha benar,
seseorang melatih perhatian yang benar, memperhatikan sesuai dengan dhamma ajaran Sang Buddha, anicca, dukkha dan anatta, serta bulir dhamma lainnya. Dan yang terakhir, yang kedelapan, mengembangkan meditasi benar. Meditasi benar didukung oleh 7 faktor jalan mulia lainnya dan membawa pada ketenangan batin, pencapaian jana pertama, kedua, ketiga dan keempat, hingga muncul kemanunggalan pikiran dan ketenang seimbangan UPK. Semoga Bapak Ibu Saudara senantiasa berkembang dalam dhamma, maju dalam dhamma, maju dalam kehidupan. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.